Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kekuatan dan kebahagiaan sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa kembali bersama-sama belajar, membaca dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan poin yang kedua yang disampaikan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya di poin yang pertama kita ulas sedikit, yaitu bahwasanya amal pertama yang menyebabkan seorang mendapatkan kebahagiaan adalah iman dan amal saleh. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa saja yang melakukan amal saleh dari laki-laki maupun perempuan dari orang-orang beriman, niscaya kami pasti akan berikan kehidupan yang baik. Kami akan berikan penghidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti kami akan berikan balasan berupa pahala dengan atas baik-baik perbuatan yang mereka lakukan, sebaik-baik amal yang mereka lakukan. Oleh karenanya, di dalam bab ini penulis menyimpulkan berkaitan dengan berbagai macam permasalahan kehidupan, kesedihan, kegalauan yang menimpa seseorang, ini sangat dipengaruhi oleh sebesar apa iman dan amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar iman dan amal solehnya, maka semakin mudah dia menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Dan semakin seorang kurang di dalam iman, kurang di dalam amal soleh, maka dia akan semakin susah, akan semakin galau, akan semakin tidak bisa menghadapi berbagai macam permasalahan hidupnya. Taib. Ikhwatal iman wa akhwatal Islam, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan di poin yang kedua yang disampaikan oleh penulis Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, yaitu perkara di antara perkara-perkara yang menyebabkan seorang bisa mendapatkan kebahagiaan adalah al-ihsanu ilan nas, berbuat baik kepada sesama manusia, berbuat baik kepada sesama makhluk. Beliau menulis, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin, ila an qala wa minal asbabil lati tazilul hamma wal ghamma. Di antara sebab-sebab yang bisa menghilangkan kesedihan, kegalauan, wal qalq dan kesulitan,
kerisauan. Tiga kata ini mirip-mirip maknanya ya. Yaitu apa? Al-ihsanu ilal khalqi, yaitu berbuat baik kepada sesama makhluk, terutama manusia. Ya. Jadi, di sini dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di kepada sesama makhluk. Ya, tidak dibatasi hanya manusia, namun juga kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bil qauli, baik perbuatan baik tersebut, perbuatan ihsan tersebut dengan ucapannya, dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang lemah lembut, dengan ucapan yang bijaksana, ya, dengan ucapan yang menenteramkan hati. Wal fi'li, begitu pula, ya, dia berbuat baik kepada sesama manusia maupun sesama makhluk dengan perbuatannya, dengan memberi, dengan mengurusi, ya, dengan memberikan perhatian dan seterusnya. Naam, wa anwa'il ma'rufi, ya, wa anwa'i al-ma'rufi, dan berbagai macam perbuatan baik, ya, dan berbagai macam perbuatan kebaikan. Wa kulluha khairun wa ihsanun, maka semua itu adalah perbuatan-perbuatan baik, ya, wa biha yadfa'ullahu 'anil birri wal fajri, yang dengan perbuatan-perbuatan baik tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mencegah, bahkan dari maupun dia orang yang beriman, orang yang baik, maupun dari orang fajir, orang-orang yang, ya, jahat, orang-orang yang, ya, mereka melakukan banyak dosa. Ketika mereka melakukan kebaikan, ya, ketika mereka melakukan kebaikan, wabiha di sini maknanya dengan kebaikan tersebut yang dilakukan baik oleh orang soleh, yang dilakukan baik itu oleh orang, ya, toleh maupun orang fajir, yaitu orang yang banyak dosa, orang jahat, ya, Allah akan menghilangkan dari mereka apa? Al-humuma wal humum, ya, kesedihan dan kegalauan mereka. Bihasabiha, sesuai dengan banyaknya amal baik, ya, sesuai dengan banyaknya perbuatan baik yang mereka lakukan kepada manusia maupun kepada sesama makhluk. Walakin, ya, lil mu'mini minha akmalul hadzi wan nasib. Akan tetapi, ya, bagi orang-orang yang beriman, ya, dari perbuatan-perbuatan baik yang mereka lakukan, ya, amal-amal ihsan, ya, perbuatan-perbuatan ma'ruf yang mereka lakukan, ya, oleh orang-orang yang beriman ini, akmalu, lebih sempurna. Di dalam apa? Di dalam, ya, memperoleh pahala, ya, di dalam memperoleh pahala dan porsi, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang-orang yang beriman, ya. Karena nanti siapapun melakukan perbuatan baik, Allah akan balas kebaikan, hatta, ya, orang fajir, bahkan orang-orang kafir. Sehingga apakah orang-orang kafir, mereka mendapatkan kebaikan dari kebaikan yang mereka lakukan, mendapatkan balasan dari kebaikan yang mereka lakukan? Para ulama mengatakan iya. Ya, orang-orang kafir, ya, orang-orang fajir, orang-orang yang jahat, orang-orang ahli maksiat, jika mereka melakukan kebaikan, mereka juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan pula? Ya. Nah, maka, ya, namun yang berbeda adalah untuk orang beriman, kebaikan yang mereka dapatkan adalah, ya, bagian jatah pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan yang mereka lakukan adalah jauh lebih sempurna. Kenapa? Karena orang-orang kafir maupun orang-orang fajir, mereka melakukan kebaikan dan mereka mendapatkan balasan fid dunya faqat, hanya di dunia saja. Ya, mereka mendapatkan balasan dari kebaikannya, mereka mendapatkan balasan dari amal baiknya, perbuatan baiknya di dunia saja. Adapun di akhirat, ya, tidak. Ya. Karena di akhirat itu hanyalah untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yatamayyazu bi anna ihsanahu shadirun an ikhlasin. Dan yang paling membedakan, ya, yang paling membedakan antara orang-orang fajir, orang kafir, dan orang beriman, di dalam amal perbuatan baik mereka adalah apa? Bahwasanya perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, shadirun an ikhlasin. Itu termotivasi, ya, didorong oleh rasa keikhlasan. Yaitu apa? Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Semata-mata dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap balasan, tidak berharap kebaikan yang lainnya. Dia melakukannya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Ya, mereka beramal kebaikan iya, namun apakah mereka ikhlas karena Allah? Ya tidak mungkin. Namun mereka juga tidak beriman kepada Allah. Inilah poin yang paling membedakan amal-amal di tengah-tengah manusia. Maka orang-orang beriman, mereka motivasi amalnya adalah ikhlas, murni, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka inilah perbedaan yang mencolok antara amal baik yang dilakukan oleh seorang mukmin dan amal baik yang dilakukan oleh seorang fajir maupun orang kafir. Ya, orang kafir, orang fajir, mereka melakukan kebaikan, namun motivasinya tentunya motivasi duniawi. Berbeda dengan orang beriman, mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan perkara ma'ruf, motivasinya adalah ikhlas, memurnikan itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahtisabi li thawabi. Begitu pula orang-orang beriman, ketika mereka melakukan amal kebaikan, ketika mereka melakukan amal ihsan, mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mengharapkan balasan dari makhluk. Ya, tapi mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yuhawwinullahu alaihi badlal ma'rufi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya mencurahkan perbuatan kebaikan lima yarjuhu minal khairi, karena dia mengharapkan kebaikan. Wa yadfa'u anhul makarih, dan Allah akan mencegah darinya berbagai macam perkara-perkara yang dia benci, perkara-perkara yang dia tidak sukai atas perbuatan baik yang dia lakukan. Bi ikhlasihi wa ihtisabihi. Disebabkan apa? Allah memudahkan dia beramal, Allah memberikan kepada dia pahala, kemudian Allah mencegah darinya berbagai macam perkara-perkara buruk bi ikhlasihi wa ihtisabihi. Karena keikhlasan yang mereka lakukan. Karena kemurnian ibadah yang mereka berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisabihi, dan harapan mereka atas pahala yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman wa akhwatal Islam, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Maka ini adalah kabar gembira bagi siapa saja yang ingin merasakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Berbagilah kebahagiaan. Berbagilah kebaikan kepada manusia, kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Di dalam Mukhtasar fi Tafsir disebutkan tafsir dari ayat ini, la khaira fi katsirin minal kalam. Tidaklah terdapat kebaikan di dalam banyaknya ucapan-ucapan alladzi yusirruhu, yang dia pelan-pelankan. Najwa makna aslinya adalah bisik-bisik. Enggak ada kebaikan dalam banyaknya ucapan bisik-bisik yang dia lakukan kepada manusia. Wala naf'a minhu, dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya. Illa, kecuali in kana kalamuhum amran bisadaqah. Jika ucapan bisik-bisik mereka, pesan-pesan mereka yang banyak tadi, itu adalah berupa perintah, ajakan untuk bersedekah, atau ma'rufin, atau melakukan berbagai macam kebaikan. Ja'a bihi syar'u wa dalla alaihi al-aqlu, yang diperintahkan oleh syariat maupun yang ditunjukkan oleh akal kita. Ini perbuatan kebaikan, ini perbuatan ma'ruf. Nah, jika dia mengajak manusia, dia ngomong-ngomong dengan manusia, dia istilahnya kalau sales itu kan pintar ngomong
Dia pintar ngomong, bisik-bisik kepada orang, ngajak untuk beli produknya itu. Nah, kalau dia cuma sekedar ngomong-ngomong yang selain disebutkan oleh Allah, maka nggak ada kebaikan dan nggak ada manfaatnya. Ya, apalagi ya cuma sekedar ngobrol-ngobrol tidak ada maksudnya. Kalau dia kerja mungkin ada manfaat dari sisi duniawi. Manfaat di sini manfaat akhirat. Ya, itu apa? Kecuali yang dia bisik-bisikkan, yang dia pesankan kepada orang lain, kepada manusia adalah perintah, adalah ajakan untuk bersedekah dan melakukan berbagai macam ya amal-amal kebaikan yang ditujukan ya oleh syariat, ya yang disebutkan oleh syariat maupun yang ditunjukkan oleh akal sehat. Au da'watin ilal islah, atau dia berbisik-bisik, dia ya berpesan kepada sesama manusia ya untuk apa? Da'watin ilal islah, mengajak manusia ya untuk mendamaikan bainal mutanazi'aini, di antara dua orang yang berseteru, di antara dua orang yang berkelahi. Maka ini juga di antara apa? Ucapan-ucapan yang sangat baik. Ya, ucapan-ucapan yang berisi kebaikan dan manfaat. Kemudian Allah Ta'ala katakan, ya wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka wa may yaf'al dzalik, siapa yang melakukan itu semuanya, tadi berbisik-bisik, berpesan kepada sesama manusia untuk mengajak bersedekah, mengajak untuk melakukan berbagai macam kebaikan, ya. Dia apa? Taliban liridullah. Ya, dia lakukan apa yang ya dia lakukan tersebut, ya. Dia melakukan hal tersebut semata-mata karena ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fasawfa nu'tihi thawaban 'azima. Maka niscaya pasti akan Allah berikan kepada dia thawaban 'azima, pahala yang sangat besar. Apa penyebabnya? Ibtigha'a ya mardatillah. Dia semata-mata melakukan kebaikan, semata-mata melakukan ya perkara ma'ruf, ya berbuat baik kepada makhluk, hanya mengharapkan ya pahala dari Allah, mengharapkan ya balasan dari Allah. Dia ikhlas lakukan semua perbuatan baiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya di antara bentuk keistimewaan dan sesuatu yang paling membedakan ya orang-orang beriman di dalam melakukan kebaikan. Ya, banyak orang bisa melakukan kebaikan, orang kafir, orang fajir dan yang lainnya, mereka bisa melakukan kebaikan. Dan kita juga tidak boleh mengingkarinya, perbuatan-perbuatan baik mereka. Namun yang membedakan ya mereka, orang-orang fajir, orang-orang kafir dengan orang-orang beriman adalah apa yang ada di dalam hatinya. Orang-orang beriman mereka melakukan perbuatan baik, melakukan kebaikan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, ya dalam rangka atau motivasinya adalah ikhlas, memurnikan itu semuanya hanya untuk Allah. Dia murnikan ya hanya untuk Allah. Ya, dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka penulis melanjutkan di dalam mengomentari ayat ini, ya qala al-musannifu rahimahullahu taala, fa akhbara ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, memberitahukan kepada kita, anna hadhil umur, bahwasanya perkara-perkara ini, ya tadi ya disebutkan di dalam ayat itu berbisik-bisik, ya memberikan pesan kepada manusia yang lain untuk bersedekah, melakukan perkara ma'ruf, atau dia ya mendamaikan dua pihak, dua orang yang sedang berkelahi, dua orang yang sedang ya jengkelan, ya dua orang yang sedang terjadi ya pertengkaran. Apa kata beliau? Kulluha khairun, semuanya adalah perbuatan baik. Semuanya adalah perbuatan baik, mimman sadarat minhu, dari orang-orang yang melakukannya. Ini semuanya perbuatan baik. Wal khairu yajlibul khairi. Ya, wal khairu yajlibul khaira. Ini kaidah ya. Ini kaidah. Dan kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan yang lain. Wal khairu yajlibu al khaira. Satu kebaikan ini akan menghasilkan kebaikan yang lain juga. Ya.
Nah, dalilnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hal jazaa'ul ihsani ilal ihsan." Ya, bukankah balasan ya pada orang yang berbuat baik adalah kebaikan pula? Maka benar kaidah ini. Wal khairu yajlibul khaira. Maka seorang yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan yang lainnya. Ya, hatal kafir, sampai pun orang kafir yang melakukannya. Ya, orang kafir, orang fajir yang melakukannya. Namun yang membedakan sebagaimana disebutkan tadi, orang-orang kafir, orang fajir, mereka mendapatkan balasan dari kebaikan yang mereka lakukan di dunia saja. Ya, mereka mungkin bisnis itu ya, kemudian mereka bagi-bagi makanan kepada fakir miskin, misalnya gitu ya. Kemudian bisnis mereka jadi lancar. Iya, bisa jadi. Kemudian usaha mereka diberikan kemudahan dan seterusnya. Nah, ini juga banyak dilakukan. Namun apa? Fid dunya faqat. Itu hanya di dunia saja. Adapun orang beriman, mereka juga sama ketika mereka melakukan kebaikan, mereka berbagi, mereka bersedekah, mereka ya berinfak, mereka juga akan mendapatkan kebaikan yang sama. Namun apa? Di akhirat mereka juga akan mendapatkan manfaat yang lebih, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, orang fajir, mereka tidak mendapatkannya. Karena mereka tidak melakukannya ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala beda dengan orang yang beriman. Mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan amar ma'ruf, ya. Kemudian mereka memerintahkan orang lain juga untuk melakukan kebaikan yang lain, ya. Itu dimotivasi oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka mendapatkan yang sama seperti orang-orang berbuat baik dari kalangan orang kafir maupun orang fajir berupa ya materi-materi dunia, ya. Mereka juga akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Adapun orang kafir ya karena kekafirannya maka Allah Subhanahu wa taala ya tidak memberikan pahala kepada dia. Ya. Ya. Bagaimana Allah akan memberikan pahala bagi orang yang tidak mengikhlaskan perbuatan, mengikhlaskan amalnya kepada Allah. Karena apa? Salah satu di antara ya syarat diterimanya amal adalah apa? Ikhlas, dia lakukan hanya semata-mata karena Allah. Yang kedua, mutaba'ah, dia beramal ya dengan mencontoh dan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak dijumpai di orang-orang fajir maupun orang-orang kafir. Ya, oleh karena itu orang-orang beriman inilah mereka yang mendapatkan double manfaat dari perbuatan baik mereka. Maka kita orang-orang yang beriman, kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika kita melakukan kebaikan, orang kafir saja mereka mendapatkan kebaikan. Orang fajir saja ketika mereka melakukan kebaikan, mereka akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita. Ya, orang-orang beriman, selain kita mendapatkan kebaikan di dunia atas perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama makhluk, kepada sesama manusia, kita juga akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang agung di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lewatkan kesempatan. Ya. Baik. Begitu pula ya kebaikan itu juga wa yadfa'u asyarra. Di antara kaidah dalam masalah kebaikan ketika dilakukan juga ini akan menolak keburukan. Ya, akan menolak keburukan. Ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ketika Nabi memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang kafir. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 97, perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan ayat ini ya. Di surat Fussilat ayat 34 Allah taala berfirman, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah." Tidaklah sama perbuatan baik dan perbuatan buruk. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idfa' billati hiya ahsan." Balaslah ya perbuatan buruk mereka dengan ya perbuatan yang jauh lebih baik, dengan perbuatan-perbuatan baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Maka ya tatkala ya orang yang ada rasa permusuhan antara kamu ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia
akan seperti teman yang setia. Ini salah satu di antara tips, ya, cara yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Bagaimana sih orang yang sebel sama kita, orang yang nggak suka sama kita, orang yang mungkin tiap hari hasad sama kita, ya, mereka bisa menjadi orang yang baik dengan kita. Caranya apa? Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah perbuatan buruk yang dia lakukan dengan perbuatan baik. Subhanallah, ya. Betapa selain perbuatan baik ini juga akan mendatangkan kebaikan, perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang mukmin ini juga akan bisa menolak keburukan. Ini Allah katakan apa? Jika engkau membalas mereka dengan perbuatan-perbuatan yang lebih baik, ya, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang tadinya dia orang yang bermusuhan, orang yang sangat sengit kepada kita, ya. Ketika kita memberikan sesuatu, ya, dia marah, kita senyum. Dia mencaci kita, ya, berseri-seri, kita berikan kata-kata doa dan seterusnya, ya. Dia hasad, kita berikan hadiah dan seterusnya. Maka dia pasti akan apa? Akan timbul perasaan, oh, ini orang kok dijahatin kok malah ini tambah baik, ya. Maka apa? Akan menolak keburukan. Inilah di antara kaidah, ya, wal khaira yajlibul khaira wa yadfa'us syarra. Kebaikan akan menghasilkan, akan menimbulkan kebaikan yang lain dan akan mencegah keburukan dari orang yang melakukannya. Baik. Dan ini benar-benar didukung, ya, oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penulis mengatakan wa annal mu'mina, bahwasanya seorang yang beriman, al-muhtasib, yang dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yu'tihillahu ajran 'azima. Allah akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Wa min jumlatil ajr. Di antara bentuk, ya, balasan yang Allah berikan, ya, balasan yang Allah berikan kepada mereka orang-orang yang beramal kebaikan yang mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah zawalul hammi wal ghammi. Yaitu apa? Hilangnya rasa sedih dan hilangnya rasa gelisah. Wal aqdar, dan kesulitan-kesulitan, wa nahwiha, dan lain-lainnya, ya. Wa nahwu, dan selain kesedihan, selain kegelisahan, selain kesulitan-kesulitan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah maqalah, ada sebuah pepatah, ya, perkataan di dalam bahasa Arab berkaitan dengan bab ini, yaitu, ya, ucapan seorang, man as'adun nasi, siapakah manusia yang paling bahagia? Siapakah manusia yang paling bahagia? Man as'adan nasa. Ini kalau ditulis bagus, ya, man as'adun nasi, man as'adan nasa. Cuma beda harokat saja. Ya, cuma beda harokat saja. Siapa yang menjadi manusia paling bahagia di dunia ini? Ya, jawabannya man as'adan nasa. Orang yang senantiasa perbuatannya membuat orang lain bahagia. Orang yang membuat orang lain bahagia, dialah orang yang paling bahagia di dunia ini. Ya, orang yang paling getol, orang yang paling semangat untuk memberikan kebahagiaan kepada orang lain, dialah orang yang paling bahagia di dunia ini. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbun nasi ilallah. Manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, anfa'uhum linnas, adalah mereka yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Apa yang kita bisa, apa yang kita mampu? Kita mungkin seorang, ya, petani. Apa yang mampu kita lakukan oleh, misalnya dia seorang petani, dia menanam tanamannya, dia niatkan itu untuk membantu kaum muslimin, membantu manusia mendapatkan makanan-makanan yang bergizi dan layak. Kita mungkin bisa video editing, kita mungkin arsitek, kita mungkin dokter dan seterusnya, apapun profesinya. Maka jika dia sangat memberikan manfaat kepada manusia yang lain, maka dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak duitnya, bukan yang paling banyak salatnya. Ya, tapi apa? Yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, bukan mendiskreditkan amal soleh yang lain, bukan.
Namun harusnya orang yang mereka semangat di dalam melakukan amal saleh, melakukan ketaatan, mereka yang terdepan untuk memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya. Jadi kalau ada orang mereka taat kepada Allah, rajin ibadah, tapi kok dia cuek, acuh tak acuh dengan orang lain, masa bodoh dengan orang lain, orang kelaparan bodoh amat, orang kekurangan dia bodoh amat. Ini bagaimana kok tidak ada asarnya, tidak ada buahnya ketaatan yang dia lakukan, tidak menimbulkan sensitivitas di dalam hatinya. Maka di sini katakan ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Dan yang kedua, wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amal perbuatan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Kalau tadi orangnya. Ini amalnya, perbuatannya yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai apa? Sururun adalah kebahagiaan tudkhiluhu ala muslimin yang dia masukkan, yang dia berikan kepada seorang muslim. Taib. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat erat kaitannya dengan perkataan yang kita sebutkan tadi. Man as'adun nasi, man as'adan nasa. Siapa manusia yang paling bahagia? Adalah mereka yang paling semangat, paling sering berbagi kebahagiaan dengan manusia yang lainnya, dengan sesama manusia yang lainnya, terutama kepada seorang muslim. Kepada seorang muslim. Kenapa? Ketika dia berbagi kebahagiaan kepada seorang muslim, kepada sesama muslim, maka dia adalah melakukan satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kondisi semacam ini yang kita jumpai semacam ini. Kondisi sekarang ini ada kondisi yang susah. Banyak orang di PHK, banyak orang kehilangan pekerjaannya, banyak orang yang mereka tidak tahu mau makan apa di hari itu. Maka kami mengetuk hati-hati kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta. Ayolah berbagi kebahagiaan kepada mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan. Mungkin kita yang punya simpanan uang yang begitu banyak tidak begitu risau, tidak begitu galau. Namun mereka yang pekerjaannya tiap hari, mereka bekerja untuk hari itu, mereka dapat uang dan untuk makan pada hari itu pula, mereka akan sangat risau. Mereka akan sangat kacau hatinya ketika melihat kondisi semacam ini. Pemerintah membatasi untuk melakukan kegiatan, untuk melakukan pekerjaan dalam rangka kemaslahatan, namun mereka juga harus mencari kerja. Namun mereka dagang juga sepi, tidak ada yang beli dan seterusnya. Ini sangat memiriskan hati kita, sangat memprihatinkan. Maka kami mengetuk kepada kaum muslimin, ayolah kita berbagi kebahagiaan. Karena apa yang Anda berikan itu akan memberikan kebahagiaan yang lebih besar dibandingkan dengan materi yang Anda keluarkan. Dan insya Allah dengan apa yang Anda keluarkan, dari sedikit harta yang Anda miliki, akan menimbulkan, Allah akan berikan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah poin yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, memotivasi kita untuk meraih kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Betapa banyak orang yang mereka mendapatkan kebahagiaan dengan harta yang mereka miliki, dengan uang yang mereka miliki. Mereka makan di restoran, mereka makan di tempat-tempat yang enak, mereka bisa tidur di hotel, mereka bisa nyenyak di rumah dengan berbagai macam fasilitasnya. Namun ternyata di luar sana masih banyak sekali orang yang menderita karena kekurangan, karena tidak punya penghasilan. Maka marilah kita jadi orang yang memiliki hati yang sensitif, memiliki hati yang empati, yang peduli dengan kondisi sesama muslim. Bagaimana jika itu menimpa diri kita? Maka bagaimana jika itu menimpa diri kita? Tentunya kita juga mengharapkan uluran tangan dari saudaranya sesama muslim. Jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai penderitaan yang mereka alami, kesusahan yang mereka alami, padahal mereka adalah muslim, kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang menginginkan keburukan kepada kaum muslimin. Mereka ajak mereka, ini orang-orang kafir ini ajak mereka, orang-orang yang lemah ini, para du'afa ini, untuk mengikuti ajaran-ajaran mereka. Diiming-imingi dengan harta, diiming-imingi dengan mie instan, diiming-imingi dengan beras dan sembako yang lainnya, anaknya disekolahkan dan seterusnya. Siapa yang akan menanggung
Ya. Bencana semacam ini, bencana kerusakan akidah. Orang-orang beralih dari dia orang yang beriman menjadi orang kafir gara-gara apa? Kekurangan harta. Harusnya kita kaum muslimin bersatu padu, bersemangat untuk membantu orang-orang yang beriman. Jangan sampai kita egois. Jangan sampai kita merasa yang penting saya sehat, yang penting saya nikmat, yang penting saya ya bahagia, yang orang lain bodoh amat. Jangan. Kenapa? Al-mu'minu kal jasadil wahid, kata Nabi SAW. Seorang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Sehingga ketika ada satu bagian dari kaum muslimin yang dia menderita, yang dia sakit, harusnya yang lain juga merasakan. Sebagaimana tubuh kita yang satu terkena luka, yang satu terjadi luka, tubuh yang lain pun ikut merasakan sakitnya. Harusnya demikian seorang mukmin kepada mukmin yang lain, bukan egois, hanya memikirkan diri mereka sendiri, hanya memikirkan enaknya mereka sendiri. Namun mereka ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu kal jasadil wahid. Seorang yang beriman itu bagaikan satu tubuh. Maka kaum orang-orang beriman yang mereka menderita, yang mereka kekurangan, marilah kita bantu mereka. Marilah kita apa yang kita punya, sedikit yang kita punya, itu sangat berarti bagi mereka. Dan sekali lagi, apa yang Anda berikan, itu akan menimbulkan kebahagiaan yang luar biasa dibandingkan dengan Anda menikmati harta, menikmati fasilitas, menikmati uang Anda sendiri di dalam rumah Anda sendiri. Melihat orang lain tersenyum, melihat orang lain bahagia, itu sungguh akan membahagiakan kebahagiaan yang luar biasa yang Allah datangkan kepada dirinya. Taib. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah ya poin yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Luar biasa. Siapa yang ingin merasakannya, silahkan. Buktikan. Dan sudah banyak sekali orang yang membuktikannya. Ya, jika Anda ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Senantiasa hiasi diri kita dengan bersedekah, berinfak, sesuai dengan kemampuan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan di dalam beramal, kemudahan di dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah melapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran yang berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabda Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian untuk kesempatan pagi hari ini, mungkin agak sedikit gasik ya, nggak apa-apa, karena memang cukup pendek pembahasannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi kami, memberikan nasihat dan memberikan pengingat kepada kita bahwasanya kita hidup sebagai seorang mukmin itu adalah bersaudara. Jangan sampai kita acuh tak acuh kepada saudara kita sesama mukmin. Ya, kepada yang lainnya kita juga harus peduli, siapapun yang menderita, karena memberikan ya, kebaikan kepada orang yang tidak beriman pun kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika kita berikan kepada saudara kita sesama mukmin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.